Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan November ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, in Venusnya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu yang buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi lah, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan semesta untuk kamu Virgo di bulan November ya. Ambil yang resonate aja ya. Oke. Virgo. Oke, kita punya strength. Strength ini tentang kekuatan ya, kekuatan batin, kesabaran ya. Jadi ada situasi-situasi yang mungkin membutuhkan kesabaran kamu dan juga sekaligus power kamu ya. Maksudnya power ini ya ada kondisi atau keadaan yang mungkin menantang gitu ya, membutuhkan keberanian kamu untuk melakukan satu effort, action atau tindakan gitu ya. Selain itu juga kesabaran dan juga di sisi lain ya, untuk beberapa orang mungkin gak semua, kamu juga mungkin harus ya, karena berkaitan dengan kesabaran ya harus lebih sabar ya, taklukkan ya atau tundukkan ego kamu sendiri di sini ya, jangan terlalu tinggi egonya gitu ya. Atau sisi-sisi kamu yang mungkin sebelumnya kamu ini orang yang cepat marah gitu ya, atau kalau marah itu lepas kontrol gitu ya. Nah ini kamu harus sabar gitu ya, kesabaran kamu tuh kayak ditingkatkan gitu loh ya, karena kalau kamu mengikuti emosi kamu, kemarahan kamu, ujung-ujungnya ada satu penyesalan gitu loh, karena kamu nggak bisa kontrol emosi ya. Nah bisa-bisa ada situasi yang merugikan diri kamu sendiri gitu loh, karena kemarahan kamu itu membuat kamu rugi sendiri. Nah istilahnya tuh gitu ya. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang, gak semua ya, di karir ya, di karir aku rasa posisi kamu cukup stabil. Kalau di masalah karir ini kayak ya udah kuat gitu loh di posisi kamu. Dan ya untuk beberapa orang ini memang harus lebih berani ya untuk mengekspresikan diri, lebih berani untuk istilahnya melakukan sesuatu, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut gitu ya, dan juga melakukan tindakan ya. Bahkan di sini juga harus berani ya untuk membela diri kamu gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Jangan, istilahnya tuh kamu tuh jangan mau ditindas gitu loh istilahnya ya. Kamu harus keluarkan power kamu harus keluarkan kekuatan kamu, bahwa kamu itu orang yang gak bisa diremehin, orang yang gak bisa diinjek-injek, orang yang gak bisa direndahin, istilahnya tuh gitu ya. Kamu harus berani di sini untuk membela diri kamu sendiri gitu ya, apalagi berkaitan dengan harga diri di sini ya. Kemudian kita lihat lagi, ada Two of Pentacles. Nah ini berbicara tentang keseimbangan ya, keseimbangan dari ya, aku lihat karir kamu udah mulai stabil, keuangan stabil, tapi perhatikan lagi ya antara pemasukan dan pengeluaran ya, kendalikan lagi antara pemasukan dan pengeluaran kamu, lebih dikontrol lagi gitu ya. Karena di sebelahnya kamu juga ada the strength, yang dimana mungkin ini terlalu terburu-buru atau seperti yang Bang tadi, mengikuti ego atau gengsinya kamu, sehingga ketika uang kamu sebenarnya nggak cukup ya, tapi kamu kayak keluarin uang tabungan gitu, padahal itu hanya untuk memenuhi egonya kamu doang gitu loh, bukan suatu kebutuhan untuk kamu. Makanya di sini
lebih dikontrol atau dikendalikan lagi ya. Begitu juga dengan emosi ya, karena Two of Pentacles juga bicara tentang pengendalian gitu ya, mengendalikan sesuatu, baik mengendalikan diri kamu, emosi kamu, istilahnya gitu, seimbangkan ya diri kamu gitu. Oke, kamu harus sabar, kamu harus tetap stabil gitu loh dalam menghadapi apapun itu gitu ya, taklukkan ya, dan juga taklukkan nih ego kamu nih gitu, atau gengsinya kamu. Kemudian ada lagi kalau ya berkaitan dengan kesibukan di pekerjaan ya, aku rasa kayak kamu lebih fokus ke kerjaan ya, lebih disibukkan pekerjaan di sini. Makanya di sini juga disarankan atau dinasihatkan untuk kamu ya, untuk bisa membagi waktu kamu gitu ya, membagi waktu kamu, jangan terlalu fokus sama kerjaan, tapi juga kamu juga butuh waktu mungkin untuk istirahat ataupun untuk perhatian yang lain ya. Contoh nih, kamu ada keluarga yang perlu kamu perhatikan, istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ada The Chariot di sini. Ya mungkin ada yang ingin pindah tempat di sini ya, atau kamu ingin melakukan perjalanan. Kalau kamu ingin pindah tempat dan kamu masih ragu, masih bingung ya, di sini diminta untuk move ya, bergerak. Kalau kamu ingin membuat perubahan, memang nggak usah nunggu lama gitu ya. Untuk yang menunda-nunda nih karena sempat bingung ya, sempat ragu mungkin ya, kamu nggak move, nggak gerak-gerak gitu istilahnya. Nah, ini meminta kamu untuk bergerak gitu, karena sebenarnya kamu itu udah siap gitu loh ya. Keraguan kamu itu hanya manipulasi pikiran kamu doang gitu ya. Makanya ada The Chariot meminta kamu untuk bergerak, karena segala sesuatunya tuh bisa kamu kendaliin kok di sini. Kontrolnya tuh, kendalinya tuh ada di tangan kamu gitu. Jadi kamu nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah berpikir begini begitu gitu loh ya. Kamu bisa mengendalikan sesuatu di sini ya, yang bisa kamu kendalikan ya. Contoh nih ya, kamu melakukan apa, nah itu kan di bawah kendali kamu, kontrol kamu gitu ya. Lakukan saja, gerak aja gitu. Kemudian ya seperti yang tadi juga, mungkin ada yang pindah tempat di sini ya, ataupun perjalanan, kamu ingin traveling bisa juga ya gitu. Oke. Jalan-jalan gitu, keluar kota, kamu butuh refreshing, atau keluar, nggak hanya keluar kota ya, bisa keluar pulau atau kemanapun gitu. Yang jelas di sini ada perjalanan gitu. Mungkin ada yang ingin melakukan perjalanan, dan perjalanan itu berkaitan dengan ya traveling atau jalan-jalan ya, nggak harus pindah tempat ya. Tapi untuk beberapa orang nih, aku rasa memang ada yang ingin pindah tempat gitu loh ya, pindah tempat atau pindah kerjaan bisa di sini gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kompromi, ada kerjasama ya, ada kerjasama di sini. Ya untuk yang tidak dapat pekerjaan, mungkin kamu akan menandatangani kontrak kerja baru ya. Makanya tadi aku bilang untuk beberapa orang juga akan lebih disibukkan di pekerjaan gitu ya. Kemudian kompromi ini juga berkaitan dengan macam-macam yang mungkin ada masalah sebelumnya yang belum terselesaikan, akan ada penyelesaian gitu loh. Kemudian mungkin ada kaitannya dengan hukum ya. Kamu yang mungkin ada kaitannya dengan hukum, lagi punya masalah hukum, aku rasa di sini akan ada penyelesaian ya dari masalah kamu, dan cukup adil di sini ya, karena ada kaitannya dengan ya kompromi gitu ya. Jadi kayak pihak lawan kamu itu mau kerjasama gitu loh. Jadi ya memang seimbang gitu ya, ada hasil yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, atau memang udah disepakati kayak gitu loh ya. Jadi tidak ada problem di sini ya, problem kamu atau masalah kamu selesai gitu. Kemudian juga mungkin ini berkaitan dengan perjanjian sesuatu ya, seperti yang tadi, mungkin perjanjian kerja, kontrak kerja, atau bahkan untuk beberapa orang ini kamu yang sempat
punya masalah dengan orang gitu ya. Nah mungkin akan baikan lagi, atau bahkan mungkin ini pasangan kamu sendiri, bisa juga ya. Kamu mungkin akan menyelesaikan problemmu dengan pasangan atau baikan lagi, bisa. Atau justru sebaliknya ya, kalau kamu lagi mengalami perpisahan atau perceraian seperti itu, nah ini ada keadilan buat kamu gitu ya. Ada penyelesaian yang baik gitu loh antara kamu dengan pasangan gitu. Kemudian kita lihat lagi, ada no, di sini ada tidak ya. Tidak. Oke, mungkin ada jawaban dari pertanyaan kamu yang membutuhkan jawaban yes or no, di sini ada tidak. Dan juga aku ngerasa ya, ini ada kaitannya dengan yang kamu harus berkata tidak ya untuk sesuatu hal yang memang tidak sesuai, yang tidak kamu inginkan gitu. Kamu harus berani. Makan tadi aku bilang ada strength, ini tentang keberanian. Kamu harus berani menolak gitu loh ya. Jangan karena nggak enak, jangan karena mungkin omongan-omongan orang begini begitu gitu ya, sehingga kamu ngikutin aja. Nggak usah seperti itu. Kalau memang itu kamu nggak mau lakukan, atau memang itu nggak adil buat kamu ya, kamu harus berani untuk menolak ya, atau berkata tidak gitu untuk sesuatu yang memang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kamu gitu. Oke. Kemudian di sini kita lihat dari asmaranya. Baik single maupun berpasangan. Oke, di sini ada let your friend help you. Untuk yang single ada reconciliation. Yang single di sini aku rasa mungkin kamu butuh support ya, atau butuh dukungan dari teman gitu ya. Masih yang single nih butuh support atau butuh dukungan dari teman ya. Kalau kamu butuh teman, lagi kamu mungkin masih dalam fase frustasi gitu ya, atau masih fase sedih gitu, atau galau gitu, atau nggak ada motivasi gitu ya. Entah ini kamu baru putus atau mungkin sudah putus lama, tapi kayak energi kesedihan masih kamu rasakan gitu, kayak hopeless gitu loh. Nah kamu mungkin butuh teman di sini, butuh support ya. Support lah ya, cari teman kamu, teman yang memang ini tuh bisa dukung kamu ya, yang bisa ngerti kamu, bisa memahami kamu ya. Walaupun mungkin kamu nggak bisa curhat sama mereka ya, setidaknya mereka itu bisa menghibur kamu gitu ya, ketika kamu mungkin bercanda-canda dengan mereka, bergurau-gurau dengan mereka. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Temui teman-teman kamu di sini ya. Jangan merasa hopeless ya, atau merasa sendiri gitu. Nggak mungkin nggak ada temennya, pasti ada temen di sini gitu ya. Walaupun temen kamu itu nggak bisa kamu percaya untuk diajak curhat, it's okay, nggak masalah. Yang penting kamu punya temen setidaknya untuk hangout gitu ya, untuk kalian ngopi, untuk kalian bercanda-canda gitu loh ya. Nggak harus kamu itu harus terbuka gitu sama mereka ya, pengen curhat gitu ya, nggak harus gitu ya. Kalau nggak ada temen yang bisa kamu percaya untuk curhat ya, cari orang yang tepat gitu ya. Contoh nih kita ya, saya di sini ya bisa ngebantu kamu kalau kamu ingin hanya butuh sekedar didengerin doang. Walaupun kamu nggak minta nasihat, nggak minta saran, cuman pengen didengerin, nggak apa-apa gitu ya. Cuman di sini kalau buat konsultasi curhat dengan saya, kontaknya ada di profil ya, dan berbayar gitu ya, karena di sini ini profesi ya gitu. Oke. Kemudian selain itu juga mungkin dari kamu bertemu dengan teman-teman kamu ya, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman kamu, dari situ mungkin kamu akan dikenalin dengan seseorang, atau bertemu dengan seseorang yang sekiranya punya potensi untuk menjalin hubungan dengan kamu ya, di dalam hal percintaan gitu. Karena di sini juga ada reconciliation gitu ya. Mungkin dari mereka entah dikenalin gitu ya, atau mungkin ketika kamu jalan-jalan bersama mereka, kemudian temennya kamu
punya teman lain kemudian bawa teman lain istilahnya kayak gitu ya, bawa teman-temannya lawan jenis gitu ya. Nah mungkin dari situ kenalan gitu loh istilahnya ya, dan dari situ mungkin dari kenalan-kenalan itu kalian bisa bisa temenan gitu. Dari temenan mungkin ada hubungan yang berlanjut lagi gitu kan ya, kita kan nggak tahu gitu ya. Cuman dari sini dari temen ya, dari temen ke temen gitu ya, mungkin dari situ kamu akan dikenalin dengan seseorang atau bertemu dengan seseorang gitu ya. Jadi kamu nggak akan single lagi gitu ya. Ini untuk kamu yang mungkin kayak masih kok nggak ada pasangan dia, kok single terus ya, kapan dia bertemu dengan jodoh, atau kapan ya kita akan bertemu dengan pasangan lagi ya, pengen punya pacar lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Nah di sini jangan khawatir gitu ya, coba kamu keluar dengan teman kamu istilahnya tuh gitu. Kemudian untuk yang berpasangan ya, yang berpasangan di sini ada dua option. Yang pertama, kamu lagi konflik dengan pasangan kamu ingin ketemu sama pasangan kamu ingin kembali lagi atau bersama lagi, tapi tidak punya kepercayaan diri di sini. Nah, di sinilah kamu tuh butuh orang tengah ya, let your friend help you. Coba kamu cari bantuan nih, temennya kamu juga temennya dia gitu ya, yang kayaknya tuh bisa jadi orang tengah yang ngebantu kamu untuk kalian tuh bisa baikan lagi gitu. Paling tidak tuh kayak komunikasi lagi lah untuk menyelesaikan konflik yang ada gitu. Karena biasanya kalau di saat-saat seperti ini ya, yang kamunya hopeless, yang pasangan kamu juga gitu, nggak ada effort, nggak ada action, nggak ada tindakan, mungkin dia juga merasakan hal sama dengan kamu ya, kayak ada ketakutan, kekhawatiran ya, takut nanti kalau kamunya udah nggak mau bicara lagi gimana, kalau kamunya masih marah gimana, susah diajak ngomong. Nah istilahnya tuh kayak gitu, ataupun bahkan mungkin takut ditolak. Nah kayak kamu udah nggak mau lagi misalkan kayak gitu. Jadi di sini ada harus ada orang ketiga ya, yang kayaknya ngebantu kamu gitu loh untuk menyelesaikan masalah kamu dengan dia gitu. Karena kadang-kadang nih ya, kamunya mungkin cenderung pengen diperjuangin, sedangkan pasangan kamu kadang-kadang laki-laki tuh egonya tinggi ya, gengsi gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin dia seperti yang ngomong tadi, tidak punya keberanian, insecure gitu ya, karena mungkin buat kesalahan gitu ya, sehingga dia ini kalau misalkan coba baik-baikan sama kamu, takutnya kamu tolak, kamunya nggak mau maafin, itu kan juga gengsi ya, ego dia kan kena juga. Selain itu malu. Nah istilahnya tuh gitu ya. Makanya di sini hubungan kamu kayak gitu aja. Cuman dengan adanya rekonsiliasi di sini, keinginan kalian tuh ada dua-duanya. Pasangan kamu ingin rekonsiliasi, kamu juga ingin rekonsiliasi, dan kayak gitu. Seperti itu ya. Namun untuk beberapa orang mungkin memang akan ada rekonsiliasi di sini dengan pasangan kamu ya, melalui kayak temennya kamu juga temennya dia gitu loh. Jadi kayak ada orang ketiga di sini yang memang akan menjadi orang tengah gitu ya. Mungkin pasangan kamu bisa juga yang minta bantuan gitu ya, sehingga kalian bisa ketemu di sini, ketemuan gitu. Oke. Dan yang kedua di sini, yang option kedua, aku rasa di sini kamu butuh ini, yang option kedua ini, kamu dengan pasangan ini nggak ada problem ya. Problemnya mungkin di kamu doang ya. Kamu kayak ngerasa pasangan kamu nggak ngertiin kamu kayak ngerasa pasangan kamu nggak memahami kamu ada konflik batin di sini ya. Mungkin pasangan kamu juga cuekin kamu, atau mungkin agak sedikit ngejauh dari kamu. Nah ini kamu kayaknya butuh teman ya, butuh support dari teman ya. Kamu mungkin butuh cerita atau kayak butuh motivasi dari temen kamu gitu loh. Gak usah merasa sedih, gak usah merasa galau gitu ya. Mungkin dengan kamu bicara dengan temen kamu yang kamu percaya, tukar pikiran misalkan ya, atau cerita-cerita, dari situ mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu ya, yang bikin kamu tuh gak ngerasa seperti itu lagi gitu ya. Nah, karena di sini dengan ada rekonsiliasi ini, kalian memang udah sama gitu loh dengan pasangan kamu. Hanya saja kamu itu kayak ngerasa nggak yakin gitu loh, atau kayak ngerasa ada sesuatu yang menurut kamu tuh pasangan kamu nggak memahami kamu, nggak ngertiin kamu gitu loh. Ya, mungkin di sini ada komunikasi yang kurang ya.
seperti itu antara kamu dengan pasangan. Jadi di sini butuh banget. Atau seperti yang bilang tadi, kayak pasangan kamu mungkin sibuk dengan pekerjaannya atau dengan hal lain gitu ya, sehingga kurang ada buat kamu gitu. Makanya kamu kayak ngerasa sedih gitu, kayak ngerasa kok punya pasangan begini ya, seperti nggak punya pasangan begini. Nah, misalnya gitu loh. Makanya di sini coba deh kamu cari temen gitu, nggak usah sendiri gitu. Cari temen ya, keluar sama temen, bicara sama temen, ngobrol-ngobrol, bercanda-canda gitu loh. Ya biar kamu itu lebih semangat di sini gitu. Ya kalau berkaitan dengan pasangan ya bisa saja mungkin kamu curhat, bisa gitu ya, mungkin teman kamu ada yang ngasih kamu wawasan atau solusi gitu ya, atau ngasih kamu nasihat, saran misalkan kayak gitu ya. Cuman kalau sarannya nggak baik nggak usah diikutin gitu ya, kamu harus bijak juga di sini gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekali lagi ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.